Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Nurjaya dari UPBJJ UT Bogor dengan NIM 857403521. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas 3B pembelajaran mikro. Mohon izin untuk Bapak Miftah, saya ingin mempresentasikan RPP saya yang mengacu pada kurikulum merdeka yang disebut modul ajar. Mata pelajaran yang saya pilih yaitu IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Kelas yang saya pilih yaitu siswa sekolah dasar kelas 4. Fasenya itu fase B, tentang topiknya itu topik A, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, di kompetensi awal ini, ternyata peserta didik sudah mengenali tumbuhan sebagai makhluk hidup di sekitar mereka dan juga mengenali beberapa bagian tumbuhan seperti buah. Namun, mereka belum mengetahui fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan. Untuk profil pelajar Pancasilanya, saya memakai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Untuk menunjukkan akhlak dengan cara menyayangi, tidak merusak tanaman dan mensyukuri tumbuhan sebagai ciptaan Tuhan. Bernalar kritis dan gotong royong. Sarana dan prasarananya itu, di sarana saya membagi 3 macam. Ada sumber pembelajaran, media pembelajaran, alat dan bahan. Untuk sumbernya, saya memakai 2 sumber belajar. Ada buku panduan guru Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk kelas 4, buku siswa Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk kelas 4. Medianya itu ada tumbuhan asli di area lingkungan sekolah untuk objek pengamatan langsung dan stiker lencana untuk kelompok yang paling kompak. Alat dan bahannya itu ada LKPD, soal evaluasi mandiri, dan refleksi siswa. Ada juga alat tulisnya ya Pak. Nah, untuk prasarananya itu ada 2. Ada ruang kelas sama taman. Targetnya itu peserta didiknya, alhamdulillah peserta didiknya reguler. Tidak ada kesulitan untuk mencerna materi ajar. Kapasitas kelasnya itu 30 orang. Namun, karena ini pembelajaran mikro, nanti bisa disesuaikan atau dikurangi ya Pak. Nah, untuk model dan metodenya, modelnya itu saya pakai pembelajaran CTL. Metodenya itu ada pengamatan langsung, diskusi kelompok, tanya jawab, presentasi, dan penugasan. Capaian pembelajarannya itu, peserta didik dapat memahami bagian-bagian tumbuhan, fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan, dan cara merawat tumbuhan dalam kehidupan sehari-harinya. Tujuan pembelajarannya itu, peserta didik menyebutkan bagian-bagian tumbuhan melalui pengamatan langsung, fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan dengan diskusi kelompok, dan menganalisis cara merawat tumbuhan. Pemahaman bermakna itu, peserta didik memahami bahwa bagian tumbuhan memiliki fungsi yang sangat penting untuk hidup, tumbuh, dan berkembang biak. Peserta didik juga dapat menyadari, menjaga, dan merawat tumbuhan di sekitar kita. Untuk pertanyaan pematik ini, saya dipakai di awal pembelajaran atau kegiatan awal untuk memancing siswa berpikir tentang fungsi akar dan batang. Untuk asesmen atau penilaiannya itu ada penilaian di awal atau diagnostik, penilaian di tengah pembelajaran atau proses pembelajaran disebut formatif, dan sumatif di akhir pembelajaran. Untuk diagnostik saya menggunakan tes lisan dan instrumennya itu tentang pertanyaan pematik tentang bagian-bagian tumbuhan, akar, dan batang. Untuk formatifnya itu saya melakukan teknik observasi
dan penilaian kinerja presentasi melalui lembar pengamatan sikap dan rubiknya. Dan yang terakhir, untuk sumatifnya itu saya melakukan teknik tes tertulis melalui instrumen soal evaluasi mandiri berbentuk uraian singkat, dan dicantumkan asesmennya ini saya cantumkan di kolom lampiran nanti Pak. Untuk alokasi waktunya itu saya 2 kali 35 menit, karena biasanya itu pembelajaran IPAS ini alokasi waktunya segini Pak. Tapi untuk pembelajaran mikro nanti bisa disesuaikan untuk mengurangi waktunya. Di sini juga ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3. Ada kegiatan awal, inti, dan penutup. Untuk kegiatan awal, membuka pelajarannya itu keterampilan dasar membuka pelajarannya itu ini Pak. Membuka kelas, salam, menanyakan kabar, mengecek kehadiran, tepuk semangat, pernyataan tematik, dan tujuan pembelajaran. Untuk kegiatan intinya itu, pertama saya pergi ke halaman sekolah mencari tumbuhan liar sebagai media ajar. Siswa dapat menyentuh, meremasnya, dan bertanya. Di sini saya melakukan metodenya. Ada juga eksperimen sederhananya di dalam kelas untuk menjelaskan tentang batang dalam tumbuhan. Jadi fungsi batang itu apa? Nah, di sini dilakukan eksperimen sederhana. Untuk diskusi kelompoknya ini saya membagi siswa ke dalam 5 orang. Nah, untuk mengisi LKPD berdasarkan hasil pengamatan dan eksperimennya. Dan berdiskusi di sini juga, saat siswa berdiskusi juga, saya juga melakukan asesmen formatif sikap dan kinerja kelompoknya nanti. Untuk kegiatan penutupnya, saya dan peserta didik, saya bersama peserta didik menyimpulkan. Terusnya peserta didik sebelumnya juga mengerjakan lembar soal, evaluasi mandiri, dan refleksi tindak lanjut menutup pembelajaran dengan doa bersama. Untuk refleksinya saya dibagi menjadi 2, ada untuk peserta didik yang ini dan untuk pendidik. Dan lampirannya itu saya isi dengan LKPD yang diajarkan di diskusi kelompok tadi Pak. Ini lembar pengamatannya. Penilaiannya saya melalui penilaian sikap dan kinerja kelompok. Ini untuk lembar soal evaluasinya. Soalnya ini. Rumus akhirnya total skor yang diperoleh dibagi 10 kali 100%. Nah, ini untuk lembar refleksi siswa. Apakah dia senang, biasa saja, atau bingung? Dicentang nanti ini. Nah, pengayaan dan remedial. Untuk pengayaan ini, peserta didik yang lebih cepat, dia dapat menjadi tutor sebayanya, dan yang mengalami kesulitan, saya melakukan bimbingan ulang dalam kelompok kecil setelah mata pelajaran selesai dan mengulas kembali tentang materinya. Baik, itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.